Selamat siang, Tribuners Live Update Siang kembali hadir menyapa Anda edisi Senin 15 Agustus 2022. Siang ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah Live Update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Panitia penyelenggara Liga 3 El Tari Memorial Cup mulai membenahi lapangan Polres Lembata yang akan digunakan sebagai lapangan pendukung selain venue utama Stadion Gelora 99. Lapangan Polres Lembata akan menjadi tempat beberapa pertandingan pada babak penyisihan grup. Ketua Asprof PSSI NTT Chris Boyk pekan lalu sudah memantau langsung kelayakan lapangan untuk penyelenggaraan kompetisi sepak bola tertua di NTT tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Riko Wawo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riko. Baik, selamat siang Firda, selamat siang Tribuners sekalian. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, panitia penyelenggara Liga 3 kompetisi sepak bola El Tari Memorial Cup sedang mengebut pekerjaan pembenahan perbaikan secara menyeluruh di lapangan Polres Lembata yang akan digunakan sebagai salah satu lapangan atau menjadi lapangan pendukung untuk penyelenggaraan kompetisi Liga 3 tersebut. Liga 3 sendiri rencananya kick-off akan digelar pada tanggal 9 September bulan depan, dan panitia saat ini sedang mengebut pekerjaan di lapangan pendukung. Sementara lapangan venue utama Stadion Gelora 99 sudah hampir 99% telah selesai dikerjakan dan saat ini masih dalam perawatan. Sedangkan panitia sementara mengebut sampai dengan hari ini dapat saya saksikan di lokasi, panitia menurunkan sejumlah alat berat dan juga sejumlah alat berat dan beberapa tim teknis untuk melakukan pembenahan dan pengerjaan secara total di lapangan Polres Lembata sebagai lapangan pendukung penyelenggaraan kompetisi Liga 3. Dapat saya laporkan pula, panitia sudah mengkonfirmasi sebanyak kira-kira 18 klub yang akan sudah mendaftar di panitia untuk memastikan diri bahwa mereka akan ikut dalam kompetisi tersebut. Dan pendaftaran masih dibuka dan besar kemungkinan masih ada klub-klub lainnya juga yang akan mendaftar. Oleh karena itu panitia sudah sangat siap untuk penyelenggaraan kompetisi Liga 3 ini, di mana Kabupaten Lembata sendiri merupakan kabupaten yang menyelenggarakan turnamen ini sebagai tuan rumah, dan ini pertama kalinya Kabupaten Lembata sebagai tuan rumah penyelenggaraan kompetisi Liga 3 El Tari Memorial Cup atau salah satu kompetisi sepak bola tertua di Nusa Tenggara Timur. Demikian Firda dapat saya laporkan dari Lembata. Baik, terima kasih rekan Riko dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pelatihan pembuatan kain tenun kembali dilaksanakan di Desa Cengkering, Kecamatan Amuntai Selatan. Dari semua tahap diajarkan kepada warga sekitar yang merupakan ibu rumah tangga. Peserta pelatihan diajarkan cara mempersiapkan benang untuk menenun, pembuatan motif, dan juga pewarnaan serta pembuatan kain menggunakan alat tenun bukan mesin. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Reni Kurniawati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Reni. Ya, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara memang dikenal sebagai banyak memiliki pengrajin, baik itu pengrajin dari anyaman maupun juga pembuatan kain. Selain adanya kain sasirangan yang sudah menjadi ciri khas dari Kalimantan Selatan, saat ini untuk di Desa Cangkring, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara juga tengah dikembangkan adanya pembuatan dari kain tenun. Pembuatan kain tenun sendiri memang masih tidak begitu familiar untuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan ini diprakarsai oleh Hussein, salah satu warga Desa Cangkring yang memiliki keahlian pembuatan kain tenun. Sehingga pembuatan kain tenun ini diajarkan kepada masyarakat sekitar Desa Cangkring agar para ibu-ibu rumah tangga bisa memiliki keahlian lain, karena sebagian besar dari ibu rumah tangga yang berada di desa ini sebagian hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga biasa, sehingga Hussein berharap dengan adanya keahlian ini bisa menambah kemampuan ataupun bahkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara umumnya. Dan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pembuatan kain tenun yang dimodifikasi dengan corak-corak kain sasirangan ini, Hussein sendiri melakukan
pelatihan yang didukung oleh pemerintah daerah, yaitu dalam hal ini oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Dan dukungan juga diberikan dari pemerintah desa, di mana dalam waktu dekat rencananya dari pemerintah desa akan menambah lagi alat mesin penenun ini sebanyak 2 unit melalui anggaran desa. Dan diharapkan dengan penambahan alat ini lebih banyak lagi desa-desa ataupun warga yang tertarik untuk mempelajari pembuatan kain tenun ini, sehingga bisa lebih dikenal dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya, demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Reni dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI secara resmi menutup pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024. Adapun sebanyak 40 partai politik yang resmi mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu pemilu 2024 ke KPU RI. Untuk diketahui, pendaftaran dibuka sejak Senin 1 Agustus lalu hingga Minggu 14 Agustus pukul 23.59. Pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, seluruh komisioner termasuk Ketua KPU Hashim Asyari melakukan seremonial penutupan pendaftaran. Dan total ada 43 partai pemegang akun Sistem Informasi Partai Politik KPU RI. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Versianus Waku yang akan melaporkannya. Silakan rekan Versianus. Baik rekan Firda, selamat siang kalian. Baik, tadi malam Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU secara resmi menutup pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024. Adapun sebanyak 40 partai politik yang resmi mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2024 di KPU RI. Untuk diketahui, pendaftaran dibuka sudah Senin 1 Agustus 2022 lalu hingga 14 Agustus 2022 pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, seluruh komisioner termasuk Ketua KPU Hashim Asyari melakukan seremonial penutupan pendaftaran. Total ada 23 partai pemegang akun Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL KPU RI. Namun dari 23 partai tersebut ada 3 partai yang sah mendaftarkan diri adalah Partai Rakyat, Partai Mahasiswa, dan Partai Damai Sejahtera Pembaruan. Komisioner KPU RI yang mengatakan 3 penutupan pendaftaran tercatat ada 4 dokumen yang dinyatakan lengkap dari 40 partai politik yang melakukan pendaftaran. Adapun sejumlah partai politik yang dinyatakan dokumen lengkap adalah ada PDIP, dan PKP, PKS, PBB, Perindo, Nasdem, TKN, Garuda, Gelora, Hanura, dan Gerindra, PKB, PSI, PAN, Golkar, PPP, Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, kemudian Partai Buruh, Partai Republik, Partai Umat, Partai Republik Indonesia, kemudian Partindo, dan Partai Republik Sambut. Menariknya tadi malam salah satu partai politik, yakni Partai Pergerakan Kebangkitan atau Perkasa, bahwa menerima pengusahaan pendaftaran ke KPU. Pantauan di lokasi semalam, puluhan box itu dibawa oleh mobil pickup dan mobil box pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Partai Perkasa Eko Santoyo mengatakan puluhan box tersebut berisikan fotokopi, kartu tanda anggota, dan kartu tanda penduduk milik anggota Perkasa. Dia menuturkan pihaknya sengaja membawa puluhan box itu ke kantor KPU guna membuktikan secara fisik bahwa persyaratan pendaftaran volume itu ada. Sebab menurutnya pendaftaran melalui SIPOL belum tentu secara fisik persyaratan begitu ada. Baik, sekian rekan Firda, laporan dari saya, wartawan. Baik, terima kasih rekan Versianus Waku dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 18 unit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon TNI AU melakukan gladi bersih demo udara dalam rangka pelaksanaan Flypast di atas Istana Negara, Jakarta pada peringatan HUT ke-77 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2022 mendatang. Gladi bersih dilakukan di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta
pada Senin 15 Agustus hari ini. Selain pesawat tempur, peringatan ke-77 RI akan dimeriahkan oleh demo udara 8 helikopter gabungan dari TNI AU, TNI AD, TNI AL, dan Polri yang akan melaksanakan terbang formasi membawa bendera merah putih ukuran besar melintas tepat di atas Istana Negara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Gita Irawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gita. Terima kasih rekan Firda. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Terminal Selatan, Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya, tadi saya juga selesai menyaksikan dari gladi bersih flypast demo udara TNI AU dari 18 pesawat Fighting Falcon F-16 serta juga 8 helikopter yang berasal dari gabungan baik Tiga Matra juga dari Polri. Jadi latihan kali ini adalah latihan ketiga kalinya sebelum akan dilaksanakan pada 17 Agustus, peringatan 17 Agustus nanti di Istana Negara. Mereka ini rencananya akan membentuk dua formasi. Yang pertama adalah call sign-nya Garuda Flight yang berisi dari 14 pesawat F-16 TNI AU, kemudian yang kedua adalah Nusantara Flight. Nah, mereka ini yang dari helikopter tadi, dari 8 helikopter itu akan membawa bendera raksasa yang diperkirakan bendera itu beratnya sekitar 1,3 ton. Nah, mereka ini akan melintas di depan Istana Negara pada peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia nanti sebagai demonstrasi. Selain itu juga ada sejumlah tantangan yang disampaikan dalam demo nanti. Di antaranya adalah cuaca dan juga tingginya gedung-gedung di Jakarta. Tadi juga kami sudah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara bahwa flypast dari pesawat-pesawat tempur TNI AU ini sebenarnya telah dilaksanakan sejak tahun 2011 sampai sekarang gitu ya. Jadi mereka juga berterima kasih atas kepercayaannya yang telah diberikan kepada TNI AU untuk terus melakukan demo atau demo udara pada setiap perayaan HUT ke HUT Republik Indonesia. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan kita dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kadis Penau Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Gladi bersih demo udara dalam rangka peringatan ke-77 Hari Republik Indonesia ya. Jadi ini adalah latihan yang ketiga di Halim sudah kita laksanakan setelah kita mulai latihan yang pertama adalah di hari Sabtu, ya, gladi kotor pertama, kemudian gladi kotor kedua dilaksanakan kemarin, hari Minggu, dan hari ini kita sudah menyelesaikan gladi bersih untuk pelaksanaan demo udara yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2022. Demo udara ini bagi kami TNI, kemudian Polri adalah satu kebanggaan ya, khususnya bagi TNI Angkatan Udara. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami dan juga kebanggaan bahwa kami dipercaya kembali untuk melaksanakan demo udara dalam bentuk yang pertama adalah flypast 16 ataupun 14 pesawat F-16 dengan membentuk angka 77 melintas di atas Istana Negara. Kemudian yang kedua adalah penerbangan helikopter, ya, flight helikopter dengan membawa bendera raksasa. Ya. Jadi kita siapkan ada 8 helikopter, masing-masing flight itu ada 2 elemen, ya, satu elemen membawa satu bendera dan escort oleh satu pesawat Apache dan Angkatan Darat dan 2 helikopter Panther Angkatan Laut. Kemudian elemen kedua, satu helikopter TNI Angkatan Udara membawa Giant Flag dan di escort oleh satu Apache TNI AD dan 2 helikopter Agusta Westland.
Bedi Budiman yang juga anggota fraksi PDIP Provinsi Jabar mewakili Ketua DPD PDI Perjuangan Ono Surono memberangkatkan tim ekspedisi Trisakti yang mengeksplorasi 5 gunung di Jawa Barat. Ekspedisi Trisakti ini akan melakukan identifikasi dan inventarisasi pohon endemik atau langka, sumber pangan alternatif, kemudian melakukan penangkaran pohon endemik Jawa Barat, serta identifikasi lahan kritis di wilayah DAS Jawa Barat dan digelar dalam rangka memperingati HUT ke-77 RI pada 17 Agustus nanti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Ripai yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ripai. Baik, Firda, dapat saya sampaikan untuk kegiatan Trisakti, ekspedisi Trisakti tadi melibatkan sebanyak 77 peserta pendakian Gunung Cermai. Hal itu menyusul dengan 2 pembagian kelompok terdiri dari pada jalur Sarande dan kemudian ada juga di jalur Cigowong ataupun di Kampung Palutungan, Desa Cisantana, Kabupaten Kuningan. Dalam kegiatan ekspedisi Trisakti, Bedi Budiman menyebut bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kerja partai untuk melakukan riset, di antaranya pohon-pohon endemik ataupun pohon yang memang berada di kawasan Gunung Cermai untuk kemudian dibudidaya di daerah dataran rendah di kaki gunung. Dalam ekspedisi Trisakti tadi, tidak hanya kader PDI Perjuangan yang terlibat dalam kegiatan tersebut, kemudian ada juga pecinta alam yang terdiri daripada anak rimba Kabupaten Kuningan atau dikenal dengan sebutan akar, kemudian juga ada warga serta petani lokal yang biasa melakukan pendakian ataupun mengolah tanaman di kaki gunung. Dalam kegiatan pelepasan tadi juga dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Kuningan Haji Acep Purnama, kemudian Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nujur Rahdi, dan juga petugas dari BPBD Kabupaten Kuningan serta petugas Balai Taman Nasional Gunung Cermai. Demikian, Firda, yang dapat dilaporkan. Ya, baik, terima kasih rekan Ripai dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Ripai dari anggota fraksi PDIP Provinsi Jabar, Bedi Budiman. Berikut liputannya untuk Anda. Persiapan alhamdulillah ya, sudah diperhitungkan dengan cermat, mulai dari rapat dari berbagai pihak ya. Dari partai, lalu kemudian dari tim ekspedisi lain seperti para pakar ya, para pecinta alam dan seterusnya. Dan ini kita harapkan sinergi dari berbagai pihak ini akan mencapai tujuan dari ekspedisi Trisakti ini. Tujuannya apa aja sih, Kang? Tujuannya adalah untuk mendata, mengeksplorasi dan menemukan tanaman endemik Jawa Barat. Ya. Jadi tujuannya untuk pelestarian alam, ketahanan pangan, ya. Dan ini dilaksanakan di 5 gunung di Jawa Barat serentak. Gunung apa aja itu? Gunung Pangrango, ya, Ciremai, Pangrango, Papandayan, Galunggung, dan satu lagi Gunung Gede, ya. Berarti ini berapa banyak yang terlibat dalam pendakian ini? Ya, satu gunung ini 77 orang, Pak. Jadi disesuaikan dengan HUT RI ke-77. Oh, momentum kemerdekaan ya. juga. Iya. Berikut dengan Ketua DPD juga hadir. Ketua DPD hadir di Gunung Cermai, tapi jalurnya dari Sadarehe, tidak di Palutungan. Gitu. Jadi, artinya ketemu di puncak. Ketemu di puncak untuk melaksanakan upacara 17 Agustusan di puncak. Jadi kegiatannya selain untuk melakukan penelitian tadi, eksplorasi yang terkait vegetasi yang ada di endemik di Jawa Barat, juga kita akan melakukan upacara bendera di puncak Ciremai dalam hal ini. Berarti Kang Bedi ini sebagai koordinator atau memang kader biasa aja, Pak? Ya,
Jadi kalau di saya kegiatan ini? untuk kegiatan seperti ini diserahkan pada profesionalnya. Jadi saya hanya melakukan supervisi mungkin ya dalam kaitan karena memang PD Perjuangan Jawa Barat sebagai penyelenggara gitu. Tapi teknis dan seterusnya, komando dan seterusnya, saya percayakan pada rekan-rekan yang memang terbiasa di melaksanakan pendakian gunung. Terutama kader di Kuningan juga. Begitu. Dan ini juga Nelayan yang hilang di perairan Desa Negeri O, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah akhirnya ditemukan oleh tim SAR pada Minggu 14 Agustus. Nelayan asal Desa Negeri O atas nama Joni Sahetapi 46 tahun itu ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Menurut Kepala Basarnas Ambon, Mustari, menyatakan tim langsung dihubungi oleh salah satu anggota keluarga korban bernama Nona Sahetapi bahwa Joni sudah ditemukan oleh warga sekitar di pesisir pantai Negeri O. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Alvin Risanto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alvin. Ya baik, terima kasih rekan Firda. Jadi untuk diketahui sebelum kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 12 sore, di mana Joni Sahetapi bersama rekannya Stevi, mereka melakukan pergi mencari ikan di rumpon. Namun pada saat mengikat tali di salah satu rumpon, tali tersebut terlepas dan temannya sempat berenang. Namun korban ini hanyut bersama rumpon yang bersama perahu yang dinaiki mereka. Dan pada saat itu temannya Stevi juga langsung mencari keberadaan korban. Namun hingga Sabtu pagi tidak menemukan korban dan sempat temannya Stevi melakukan kepada keluarga korban bahwa dirinya bersama Joni Sahetapi dia hilang saat mengikat rumpun. Dan pada saat itu keluarga korban langsung melaporkan kepada Basarnas Ambon bahwa untuk mencari korban di perairan Negro. Namun pada hari Sabtu tim Basarnas bersama Polairut Polda Maluku melakukan pencarian bersama warga. Namun hingga sore hari tim tidak menemukan keberadaan korban. Dan pada saat Minggu pagi tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian korban di perairan Negro. Namun pada pukul 13.45 di mana tim SAR gabungan mendapat telepon dari keluarga korban Nona Sahetapi mengatakan bahwa John Sahetapi sudah ditemukan di perairan sekitar Desa Negro. Dan pada saat itu langsung dari tim SAR gabungan bergerak cepat langsung menuju ke tempat kejadian perkara yang ditemukan korban Joni Sahetapi dan langsung melakukan evakuasi terhadap korban dan membawa korban ke rumah duka. Dan saat ini korban sedang berada di rumah duka dan menunggu untuk disemayamkan hari ini ya. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Alvin Desanto dari Tribun Ambon atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Sebanyak 15 cabang lomba yang diperlombakan di acara Semarak HUT RI ke-77 tingkat Desa Garecing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Salah satu di antaranya adalah lomba makan kue tradisional Apang. Sejumlah perlombaan permainan tradisional lainnya yang digelar oleh panitia HUT RI. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Samsul Bahri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Samsul Bahri. Baik, terima kasih Mbak Firda di redaksi Tribun News. Jadi kami dapat melaporkan bahwa di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan terdapat satu desa yang menyelenggarakan Semarak HUT Republik Indonesia, hari ulang tahun yang ke-77 Republik Indonesia, dengan berbagai kegiatan perlombaan tradisional. Nah, salah satunya yang paling banyak menyita perhatian masyarakat di kecamatan ini yakni perlombaan makan kue Apang.
Ya, jadi kue tradisional itu sejak dahulu hingga sekarang masih tetap eksis dan inilah yang dijadikan sebagai kearifan lokal atau budaya di daerah ini, dan salah satu juga menjadi mendorong sektor ekonomi bagi masyarakat di khususnya di Desa Garcing, Kecamatan Sinjai Selatan. Nah, dari perlombaan tersebut melibatkan kalangan anak-anak maupun dewasa untuk ikut bersama-sama berkompetisi dalam perlombaan itu. Nah, selain itu, Mbak Firda, bahwa selain perlombaan makan kue tradisional, juga banyak permainan-permainan tradisional atau permainan-permainan di masa lalu. Kemudian oleh panitia saat ini kembali mengusung menjadi satu lomba dan diikuti oleh banyak masyarakat. Nah, salah satunya seperti tarik tambang di atas lumpur atau di tengah sawah. Selain itu juga ada permainan-permainan yang lainnya yang hanya di desa ini ada, yakni seperti lomba macicu. Nah, lomba macicu ini bahannya semua terbuat dari bahan pelepah dari pohon rumbia, jadi tidak menggunakan teknologi. Dan salah satu yang menjadi alasan dari pihak panitia penyelenggara HUT di desa ini, yakni mencoba untuk menguatkan kembali permainan-permainan tradisional di tengah modernisasi ini atau serbuan digitalisasi seperti itu. Karena banyak mereka menilai bahwa sudah banyak permainan-permainan tradisional yang sebelumnya banyak eksis atau digemari oleh masyarakat di daerah ini, kemudian hilang ditelan oleh arus modernisasi. Nah, yang tak kalah menariknya lagi, juga pihak panitia penyelenggara HUT Republik Indonesia di tingkat Desa Garcing juga akan menyelenggarakan nanti hari pengibaran bendera Sang Merah Putih di 17 Agustus nanti. Dan uniknya Mbak Firda, bahwa masyarakat di daerah ini akan menyelenggarakan pengibaran bendera merah putih di tengah sawah nantinya. Jadi tidak hanya aparat yang mengikuti, tetapi lebih melibatkan kepada seluruh masyarakat desa dan sekitarnya dengan menggunakan pakaian atau kostum sesuai aktivitas mereka. Karena daerah ini adalah daerah pertanian, sehingga lebih banyak menggunakan nantinya pakaian pertanian atau pakaian yang dipakai saat berada di sawah atau di ladang. Dan selain itu, mengusung juga menjaga ketahanan pangan, juga akan menyiapkan sapi atau ternak-ternak mereka tidak jauh dari lokasi, satu ternak satu orang peserta upacara, dan nantinya akan sapi-sapi tersebut dihiasi dengan warna-warna yang lebih menarik. Nah, tujuannya adalah karena Desa Garcing ini salah satu desa penghasil ternak di Kabupaten Sinjai dan Sulawesi Selatan. Selain itu, juga pihak panitia akan menyiapkan kue-kue tradisional yang saat ini sudah banyak yang tidak dibuat lagi masyarakat, kemudian kembali digaungkan agar ini menjadi betul-betul menjadi kearifan lokal di tengah modernisasi, seperti itu Mbak Firda. Baik, terima kasih rekan Samsul Bahri dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Mapigau, panitia lomba HUT RI tingkat Desa Garcing. Berikut liputannya untuk Anda. Acara HUT ke-77 ini Pak, banyak sekali kami lihat mengangkat perlombaan tradisional, permainan tradisional di masa lampau. Pak, apa motivasinya Pak mengangkat hal itu di dalam lomba-lomba di HUT di tingkat Desa Garcing ini? Pemerintah Desa Garcing sengaja mengangkat permainan-permainan tradisional ini dalam hal untuk masalah kearifan lokal. Bahwa
banyak permainan-permainan yang ditampilkan itu bentuk permainannya itu anak-anak sudah tidak tahu lagi permainan itu, seperti permainan macucu. Nah itu umur di bawah 15 tahun itu tidak ada yang tahu permainan itu. Makanya kita angkat, dan kemudian terhadap orang tua itu untuk kembali mereka supaya bisa bernostalgia di masa-masa kecilnya. Nah, ada permainan yang lain seperti permainan kue apang, di mana kue apang ini adalah makanan favorit, tradisional ya. Makanan tradisional masyarakat itu sejak dulu. Nah, sampai sekarang Pak ya. Sampai sekarang itu makanan itu masih populer ya. Populer di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada beberapa juga yang akan kami tampilkan nanti pada pelaksanaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, termasuk pada upacara bendera nanti di tengah sawah sebagai bentuk. Kenapa di tengah sawah? Karena ini adalah bentuknya kita akan tampil. Dalam rangka menyemarakan Hari Dharma Karya Dika ke-77, Lembaga Pemasyarakatan kelas 3BA melaksanakan virtual run serta mengibarkan bendera merah putih dan bendera pengayoman di titik nol terselatan NKRI Pulau Rote, Kabupaten Rotendao. Kegiatan bertajuk Pengayom Virtual Run yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut mengambil jarak tempuh 7,7 km dan 19 km. Virtual run yang dilaksanakan lapas kelas 3BA ini dimulai dari halaman depan lapas menuju lintasan selatan Pulau Rote dan diakhiri dengan pengibaran sang merah putih dan bendera pengayoman di titik nol Kabupaten Rotendao. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Rio Teti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rio. Baik rekan Firda dan Tribuner sekalian, seperti yang diketahui, kegiatan virtual run serta pengibaran bendera merah putih dan juga bendera pengayoman dilakukan oleh jajaran Lembaga Pemasyarakatan kelas 3BA di titik nol Pulau Terselatan NKRI yakni Pulau Rote. Rangkaian kegiatan itu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022. Untuk diketahui bersama Tribuners, kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia oleh Kemenkumham dengan mengambil jarak tempuh 7,7 km dan 19 km. Adapun pengukuran jarak dan waktu untuk virtual run sendiri menggunakan aplikasi Strava. Rekan Firda dan Tribuners, virtual run ini juga dipimpin langsung oleh Kepala Lapas kelas 3BA Daniel Saikoko. Kemudian berlangsungnya kegiatan tersebut penuh sukacita Tribuners. Kegiatan lari secara virtual ini juga mengambil rute dari halaman depan lapas menuju lintasan selatan Pulau Rote. Terkait kegiatan tersebut, Tribuners, Kepala Lapas kelas 3BA Daniel Saikoko menyampaikan bahwa kegiatan lari secara virtual tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Dharma Karya Dika ke-77 dan juga menyongsong HUT RI yang ke-77. Selain itu, menurut Kalapas, virtual run ini juga bertujuan untuk penguatan fisik sehingga para petugas lapas tetap sehat dan kuat. Tribuners, setelah menyelesaikan jarak tempuh dari virtual run tersebut, jajaran lapas kelas 3BA melanjutkan perjalanan ke titik nol Pulau Rote.
Perjalanan menuju titik nol Pulau Rote, Tribuners menyuguhkan panorama indah secara kasat mata. Keindahan itu pula menambah daya semangat bagi jajaran lapas kelas 3BA untuk segera tiba di tempat tersebut. Yang lebih menarik lagi, Tribuners terkasih, pohon-pohon lontar dan kelapa yang hijau dan juga bentangan lautan biru memberi makna bahwa panorama alam Kabupaten Rotendao begitu menakjubkan dan juga fantastis. Tak lupa pula sahabat Tribunersku, saat berada di titik nol Pulau Rote, terdengar suara gemuruh ombak dan nampak air laut sejernih kristal dapat kita temukan di sana. Sebagai informasi rekan Firda dan Tribuners sekalian, tiba di titik nol, jajaran lapas kelas 3BA mengibarkan bendera merah putih dan juga bendera pengayoman. Demikian saya kembalikan rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Rio Teti dari Pos Kupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Pria paruh baya asal Ngerampal, Kabupaten Sragen lompat dari Jembatan Sapen, Kecamatan Sragen Kota, Kabupaten Sragen ke Sungai Bengawan, Solo pada Minggu 14 Agustus. Pasca kejadian tersebut, tim gabungan kini tengah melakukan pencarian terhadap keberadaan tubuh korban di sungai ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Mardon Widianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mardon. Ya, terima kasih rekan Winta. Selamat siang Tribuners. Akan menyampaikan informasi terkait ada seorang pria yang berasal dari Kecamatan Ngerampal, Sragen, terjun ke Jembatan Sapen, tepatnya di Kecamatan Sragen Kota, Kabupaten Sragen, di mana kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Dan korban merupakan warga Kebun Romo, Ngerampal, Kabupaten Sragen. Kejadian bermula saat korban bersama keponakannya akan ke lokasi kejadian. Saat itu korban mengajak keponakannya bernama Rian ke lokasi tersebut dengan dalih ingin membuang senjata, pusaka ke sungai Bengawan Solo. Sesampainya di lokasi kejadian, sebelumnya saat menuju ke lokasi, korban dan keponakannya tersebut ke lokasi kejadian menggunakan sepeda motor. Kemudian sampai ke lokasi kejadian, korban turun dari motornya dan langsung masuk ke kolong jembatan. Saat itu Rian mencoba untuk meraih korban dengan agar tidak terjatuh. Namun Rian keponakannya tersebut sempat meraih arah baju korban, namun untuk menolong korban. Namun kejadian tersebut tak terhindarkan, korban jatuh dan terbawa arus sungai yang cukup deras. Baik, terima kasih rekan Mardon dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Puluhan warga Bulungan terlihat duduk berjejer sembari membawa jerigen di halaman parkir Pasar Induk Tanjung Selor. Mereka tengah menunggu antrean untuk mendapat beli minyak goreng curah bersubsidi. Pada Minggu 14 Agustus, pihak Pemkab Bulungan bekerja sama dengan sejumlah perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Bulungan untuk melaksanakan kegiatan bazar minyak goreng curah bersubsidi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Maulana Ilhami Paudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Paudi. Baik rekan Firda dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa pada hari Minggu kemarin pihak
PMK Bulungan bersama sejumlah perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Bulungan menggelar bazar minyak goreng curah bersubsidi. Kemarin didatangkan sebanyak 16 ton minyak goreng curah bersubsidi dari Bontang, Kalimantan Timur. Pelaksanaan ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat Bulungan mengingat harga pasaran minyak saat ini cukup bervariatif mulai dari Rp18.000 hingga Rp24.000. Dengan adanya bazar minyak goreng curah, masyarakat di Tanjung Selor khususnya dapat membeli minyak goreng curah seharga Rp13.500 per kilogramnya. Dan adanya bazar murah ini disambut antusias oleh masyarakat. Dari pagi kemarin masyarakat sudah antri cukup lama untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga Rp13.500 ini. Dan kemarin kami juga sempat mewawancarai Bupati Bulungan. Ia mengatakan bahwa nantinya kegiatan bazar murah ini juga akan terus dilaksanakan di sejumlah kecamatan lain yang ada di Bulungan. Harapannya menjaga daya beli masyarakat ini juga mampu meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan sejumlah harga bahan pokok yang terjadi dalam beberapa bulan belakangan ini. Nantinya minyak goreng ini juga akan disebar di sejumlah kecamatan lain di Bulungan hingga ke daerah-daerah yang selama ini aksesnya cukup sulit. Dari warga sendiri menyambut antusias bazar ini, beberapa warga bahkan sudah datang sejak pukul 7 pagi. Ada juga warga yang datang dari lokasi yang cukup jauh dari lokasi bazar demi mendapatkan minyak goreng dengan harga yang miring ini. Demikian rekan Firda laporannya. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Faudi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Nur, warga pembeli minyak goreng curah bersubsidi. Berikut liputannya untuk Anda. 7. Dari jam 7? Iya. Baru dapat jam 10 ini, Bu ya? Jam 11? Iya, jam 10. Minyaknya untuk apa sih, Bu, kalau Ibu? Kalau saya ini menantu mau 7 bulanan, yang 5 itu untuk saya sendiri. Oh, mau ada acara di rumah. Kalau Ibu jualan atau gimana? Nah, saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Berarti buat kebutuhan dapur aja, Bu ya? Iya. Kalau harga minyak emang sekarang berapa sih, Bu? Kalau yang normal tuh? 18 ya, yang itu bantalannya. 18. Kalau yang hari ini berapa, Bu? 13,5 kan? Berarti lebih murah, Bu ya? Lebih murah ini. Seusai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Kesehatan Muara Enim, penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Muara Enim menetapkan 2 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan atau BOK Puskesmas Sukarami, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, tahun anggaran 2020. Adapun 2 ASN Muara Enim tersebut adalah mantan Kepala UPTD Puskesmas Sungai Rotan Lukman Hakim dan mantan Bendahara BOK Ones Novi Yendi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Ardani Zuhri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ardani. Baik, rekan Firda. Usai penggeledahan di kantor Dinas Kesehatan Muara Enim, oke rekan Firda, usai dilakukan penggeledahan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, penyidik Pitsus Kejari Muara Enim menahan 2 tersangka terkait dugaan pidana bantuan operasional kesehatan BOK Puskesmas Sukarami, Kecamatan Muara Enim, tahun anggaran 2020. Adapun 2 ASN tersebut adalah mantan Kepala UPTD Puskesmas Sungai Rotan Lukman Hakim LH dan mantan Bendahara BOK Ones Novi Yendi UNY. Menurut Kejari Muara Enim yang dinampingi oleh Kasih Intel dan Kasih Pitsus mengatakan bahwa penetapan status tersangka tersebut setelah melalui serangkaian tindakan penyidikan melalui pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti. Setelah melalui penyidikan, penyidik telah menemukan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan adanya 2 alat bukti yang sah, sehingga keduanya ditetapkan sebagai tersangka.
Dari hasil pemeriksaan oleh penyidik Kejari Muara Enim, adapun modusnya Onis Yodi atau NY, Onis Nopiyodi atau NY bersangkutan bertindak sebagai bendahara BOK telah menyelewengkan dana fiktif dalam pengelolaan dana operasional kesehatan BOK Puskesmas Sukarami, Kecamatan Sungai Rotan tahun 2020 didapati adanya biaya operasional dan pembayaran honor dari kegiatan fiktif. Selain itu ada belanja barang habis pakai, alat kesehatan, COVID-19, biaya fiktif, dan perjalanan dinas fiktif. Akibat perbuatan tersangka tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Muara Enim, didapati kerugian negara keuangan negara sebesar 442 juta dari total dana jumlah anggaran BOK sebesar 620 juta. Penggunaan uang tersebut dinikmati oleh kedua tersangka untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Kajari, karena keduanya terbukti hasil penyidikan telah menyelewengkan dana, saat ini keduanya langsung ditahan untuk memudahkan penyelidikan. Dan keduanya telah ditahan, dititipkan di lapas kelas 2B Muara Enim. Begitu, Saudara Fitra. Baik, terima kasih rekan Ardani Zuhri dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kajari Muara Enim Irfan Wibowo dan kuasa hukum tersangka Hardiansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Hasil audit inspektorat saat ini kerugian negara 442 juta 26.927,50 sen. Modusnya dalam melakukan kegiatan ini? Modusnya dalam kegiatan penanganan penggunaan dana BOK ini diduga ada SPPD fiktif terhadap pembayaran honor dan kegiatan fiktif, kemudian ada belanja barang habis pakai fiktif. Nah, di dalam belanja barang habis pakai ini terdapat dana belanja bahan alkes COVID tahun anggaran 2020. Itu. Keduanya statusnya pegawai Puskesmas atau UPTD? Pada saat melaksanakan tipikor ini pejabat aktif, kepala UPTD dan bendahara BOK. Saat ini yang bersangkutan sudah dimutasikan. Untuk kerugian negara tadi berapa? 442 juta 26.927.000 rupiah. Itu digunakan untuk apa mungkin bagi terdakwa? Itu dalam 14 kegiatan masing-masing dikelola oleh penanggung jawab program. Cuman ada kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak seluruh uang itu disalurkan kepada penanggung jawab program. Termasuk uang tersebut habis digunakan untuk apa? Sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh dua tersangka ini. Selain duanya ada paket tambahan lagi? Kami, Kejaksaan Negeri Muara Enim bersama dengan Pemkab Muara Enim bersinergis dalam upaya untuk memperbaiki suatu sistem sehingga suatu perbuatan korupsi tidak terulang lagi di Kabupaten Muara Enim ini. Pada hari ini, Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022, sekitar jam 15:43 WIB, melalui serangkaian tindakan penyidikan, tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dalam hal ini yang dipimpin oleh Kasipsus yaitu Ari Prasetyo telah menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum, telah menemukan adanya potensi kerugian keuangan negara. Tindak pidana korupsi, dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan atau BOK Puskesmas Sukarami, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, tahun anggaran 2020 sebesar 620.826.600 rupiah. Dan berdasarkan adanya dua alat bukti yang sah, pada hari ini telah ditetapkan dua orang tersangka yaitu Saudara LH selaku Kepala UPTD Puskesmas Sukarami, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim tahun 2020. Dan yang kedua yaitu Saudara ONY
Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk memperingati HUT ke-77 RI. Seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membentangkan bendera merah putih di Jembatan Kutai Kartanegara yang melintasi Sungai Mahakam pada Minggu 14 Agustus. Bendera merah putih yang dikibarkan di jembatan itu berukuran raksasa, memiliki panjang 100 meter dengan lebar 5 meter. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Miftah Aulia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Miftah. Ya, terima kasih Firda. Memang kemarin pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah membentangkan bendera merah putih di jembatan Kutai Kartanegara yang melintasi Sungai Mahakam, dan bendera merah putih ini memang berukuran raksasa, bahwasannya memiliki panjang 100 meter dengan lebar 5 meter, dan untuk membentangkannya juga kemarin perlu melibatkan ratusan anak pramuka, Basarnas, kemudian BPBD, serta sejumlah atlet panjat tebing di Kutai Kartanegara. Namun kemarin Bupati Kukar, Edi Damansyah beserta Dandim 0906 Kukar, Letkol Jeffrey Satria juga langsung turut serta dalam kegiatan pembentangan bendera raksasa di Jembatan Kutai Kartanegara. Bupati Kukar menjelaskan bahwasannya kegiatan ini dilakukan untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan pemasangan bendera raksasa ini juga sebagai wujud cinta masyarakat dari Kutai Kartanegara terhadap NKRI, di mana bendera merah putih yang terbentang di jembatan yang menghubungkan Tenggarong dengan Kecamatan Tenggarong seberang ini juga dikibarkan tepat pukul 10 WITA, yang mana dimaknai dengan ditandainya detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kemarin selain membentangkan bendera merah putih di Jembatan Kutai Kartanegara, kegiatan pengibaran juga dilakukan di Taman Kota Raja. Dan Bupati Kukar juga berterima kasih bahwasannya rangkaian HUT ke-77 RI ini berjalan baik, kemudian suasana juga meriah dan antusias dari warga Kutai Kartanegara, khususnya masyarakat di Tenggarong, juga tinggi, dan Bupati juga berharap bahwasannya hal ini bisa menjadi momentum untuk memberikan dorongan khusus kepada masyarakat di Kutai Kartanegara. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Miftah Aulia dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar kirap bendera merah putih sepanjang 2.500 meter. Start finishnya bendera ini di depan rumah dinas Bupati Bungo pada Minggu 14 Agustus yang dilepas oleh Bupati Bungo Haji Masyuri yang diikuti oleh unsur Forkopimda, pejabat lingkungan Pemda Bungo, serta pihak swasta, sekolah, dan juga kampus-kampus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Sopianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sopian. Oke, terima kasih rekan Firda dan Tribuners. Dapat saya informasikan di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Bungo, dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77, pemerintahan Kabupaten Bungo menggelar kirap bendera merah putih sepanjang 2.500 meter. Start finish kirap bendera ini di depan rumah dinas Bupati Bungo, Minggu 14 Agustus 2022 dilepas langsung oleh Bupati Bungo Haji Masyuri dengan diikuti unsur Forkopimda, penjabat di lingkup Pemda Bungo, serta pihak swasta dan sekolah, kampus, dan kampus-kampus Tribuner. Ribuan masyarakat Kabupaten Bungo tumpah ruah di jalan protokol yang menjadi pelintasan bendera merah putih dan menyaksikan kegiatan tersebut. Sementara peserta membawa bendera sepanjang jalan menggitari Pasar Muara Bungo dengan rute sepanjang 5,5 km, terus menyaksikan berbagai lagu kebangsaan Indonesia. Bupati Bungo Haji Masyuri dalam sambutan saat melepas kirap bendera merah putih mengatakan bahwa kegiatan ini akan memecah rekor Indonesia dengan menghadiri pihak Museum Rekor Indonesia atau MURI Tribuners.
dengan kain merah putih sepanjang 2,500 meter serta akan dibawa oleh sekitar 7.500 orang. Kegiatan ini hanya akan memecahkan rekor muri. Mas Suri juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang ikut dalam mensukseskan kegiatan kirap bendera merah putih sepanjang 2.500 meter ini hingga bisa terlaksana sepanjang jelang peringatan HUT RI ke-77 pada tanggal 17 Agustus tahun 2022 mendatang, Tribuners. Kami menyampaikan ucapan terima kasih bukan hanya kepada jajaran lingkup Pemda Bungo, namun kepada semua pihak terkait yang dengan semangatnya untuk memeriahkan HUT RI ke-77 sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan lancar, ujar Mas Suri. Demikian rekan Firda, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Sopianto dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Kakak beradik mendapat juara 1 dan 2 di ajang balap road race Piala Kolaborasi Medan Berkah di Jalan Nibung Raya, Petisah, Kota Medan pada Minggu 14 Agustus. Denny Irfandi, seorang sang kakak, dan dari Satyo Sunarso, adik, warga tuntungan tersebut berhasil mengamankan podium 1 dan 2 di kelas MP1 Road Race. Irfandi, sang kakak, mengakui kehebatan sang adik yang telah mengalahkannya, walaupun ia tetap mendapatkan juara 2. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Aprianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aprianto. Ya, terima kasih rekan Firda dan Tribuners. Acara street race yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Medan untuk mewadahi para anak muda dan penghobi balap liar di Kota Medan. Ada 2 joki yang paling tersorot di Kota Medan kemarin waktu balapan, yaitu kakak beradik asal warga Nibung, Denny Irfandi dan dari Satyo Sunarso. Mereka berhasil mengamankan podium 1 dan 2 di ajang MP1 kelas tertinggi di drag race yang dilaksanakan oleh Pemko Medan kemarin. Dari Satyo sangat senang telah bersaing dengan kakaknya sendiri dan bisa merebutkan juara 1. Namun hal itu tidak terpisah dari kerja keras dia selama ini untuk mempersiapkan dengan matang-matang dalam balapan tersebut. Sang kakak pun dari Irfandi mengakui kehebatan adiknya yang telah mengalahkannya di lintasan. Dia mengatakan di lintasan mereka adalah lawan, namun di luar lintasan mereka adalah tetap saudara. Acara street race ini dilaksanakan Pemko Medan berkolaborasi dengan Polrestabes Medan untuk mewadahi anak muda Kota Medan dan penghobi balap untuk mengurangi balap liar yang terjadi di jalanan Kota Medan karena dapat membahayakan pengguna jalan lain dan penjokinya sendiri. Kemarin di acara street race tersebut antusias warga Kota Medan sangat bagus, terlihat dari menumpuknya masyarakat Kota Medan di lintasan Jalan Nibung Raya, Petisah, Kota Medan. Namun tidak hanya warga Kota Medan saja yang mengikuti ajang balap tersebut. Dari Provinsi Aceh maupun Riau pun hadir ikut mengikuti ajang balap tersebut. Begitu, Frida, rekan saya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari juara balap road race dari Irfandi dan juga sang adik dari Satyo Sunarso. Berikut liputannya untuk Anda. Sore Bang, nama orang abang siapa Bang? Nama saya Denny Satyo Sunarso. Saya Denny Irfandi. Tadi Bang yang juara 1 Bang, siapa Bang? Saya Denny Satyo Sunarso. Bang, betul Bang, ini bersaudara kandung? Ya, benar. Asal mana Bang? Asal Tuntungan. Tuntungannya. Bagaimana Bang perasaannya Bang setelah menjuarai pertandingan ini? Ya, alhamdulillah cukup senang. Kedepannya gimana nih Bang harapannya? Semoga kedepannya bisa menjadi yang terbaik lagi. Untuk persiapannya bagaimana Bang? Persiapan sebelumnya kita udah mempersiapkan diri matang-matang sebelum ada kejuaraan. Jadi kita memang betul-betul kita persiapkan awal sebelum main di race. Jadi memang betul-betul udah matang kita di sini.
Kesulitannya sebelumnya ada bang? Tidak ada ya bang. Mungkin sulit sih soalnya lawannya berat-berat semua. Untuk antusias warga Kota Medan nih bang, bagaimana bang tanggapannya bang? Antusias warga Kota Medan ya tetap keren. Warga Kota Medan keren. Bang, satu bang, pesan untuk para pembalap Kota Medan bang. Teruslah berjuang, teruslah berusaha, jangan pernah putus asa, dan jadilah yang terbaik. Oke bang. Hamparan luar di kawasan Kota Terpadu Mandiri atau KTM Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dijadikan agroeduwisata 4 komoditi perkebunan kini kurang mendapatkan perhatian perawatan dari pemerintah setempat. Sejumlah tanaman buah-buahan yang terbentang luas tersebut tampak hanya sebagian saja yang tumbuh subur dan menghasilkan buah. Pada Jumat 12 Agustus lalu, sebagian tanaman buah naga kini hanya tinggal tiang panjangnya saja. Sebagian lainnya hanya tanaman buah naga yang hidup segan mati tak mau. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Rifani Halim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifani. Ya, rekan Firda, dapat kita sampaikan bahwa Taman Agroeduwisata yang terletak di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini belakangan ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah sekitar. Nah, ini dapat kita lihat pada waktu itu terlihat sekumpulan atau ratusan pohon buah naga itu tidak dirawat, dikabarkan terkena virus. Nah, kemudian juga dari rumputan di sekitaran pohon seperti pohon ceruk dan pohon kelengkeng juga kurang diperhatikan, terlihat cukup tinggi di sini kalau kita lihat. Kemudian juga kita konfirmasi juga bahwa pekerja di sini hanya 25 orang, sedangkan lahan dengan luas 30 hektar ini tidak sebanding dengan jumlah luasan dan orang yang mengurus kebersihan maupun merawat tumbuhan di sana. Nah, dapat kita sampaikan juga di sini juga terdapat buah-buahan seperti jeruk, kelengkeng, durian, buah naga, dan masih ada beberapa juga rambutan yang cukup banyak di sini Tribuners, namun ini masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Nah, juga kita sudah mengkonfirmasi kepada Ketua DPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa di sini juga kurang adanya kefokusan anggaran untuk membenahi atau diperhatikan lebih konsentrasi untuk membangun agroeduwisata di lokasi tersebut. Ya, gitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Rifani Halim dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nunukan mengklaim Fashion Week berlangsung di alun-alun dengan tertib pada Minggu 14 Agustus. Kabid Pemuda dan Olahraga Disbud Porapar Nunukan, Rina Dwi Juliati mengatakan ajang Fashion Week yang digelar pihaknya pada pagi hari mendapat antusias dari masyarakat. Bahkan kata Rina, kekhawatiran pihak yang sebelumnya kontra dengan adanya acara ini sudah dibuktikan melalui suksesnya Nunukan Fashion Week. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Felis. Baik, rekan Fira dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa kemarin berlangsung di alun-alun Nunukan kegiatan Fashion Week yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Kabid Pemuda dan Olahraga Dispuda Porapar Nunukan, Rina Dwi Julianti mengatakan ajang Fashion Week yang digelar pihaknya kemarin mendapat antusias dari masyarakat Nunukan. Bahkan kata dia, kekhawatiran pihaknya yang sebelumnya kontra dengan adanya acara ini sudah dibuktikan melalui suksesnya Nunukan Fashion Week. Ada sebanyak 30 peserta lomba yang ikut dalam ajang Nunukan Fashion Week dan juga ada sebanyak 65 orang yang turut menjadi partisipan di dalam acara tersebut. Rina menyampaikan komitmennya untuk menjaga agar Nunukan Fashion Week tidak menjadi panggung LGBT yang sebelumnya sempat juga menjadi kekhawatiran oleh Polres Nunukan dan juga masyarakat di Kabupaten Nunukan. Dan Rina mengklaim bahwa acara Nunukan Fashion Week ini murni untuk ajang kreativitas, terutama di bidang fashion untuk komunitas ataupun
para pemuda di Kabupaten Nunukan. Ia berharap Nunukan Fashion Week ke depan akan menjadi wadah kreativitas bagi para desainer, model, influencer, dan juga termasuk pengrajin batik lokal. Dan dia menyampaikan juga untuk Nunukan Fashion Week ke depan akan dilakukan kembali, bahkan mungkin tiap minggu. Namun untuk lokasinya sendiri tidak lagi di alun-alun Nunukan dan akan dipindahkan ke samping perpustakaan di Taman Baca di Kabupaten Nunukan. Dan mengenai Nunukan Fashion Week, 2 peserta dari perbankan yang ikut dalam ajang Nunukan Fashion Week juga berharap sekali Nunukan Fashion Week ini dilakukan sebagai agenda rutin tiap minggunya. Untuk penghargaan sendiri juga diberikan kepada setiap peserta yang ikut dalam Nunukan Fashion Week, dan kemarin juga untuk juara 1, juara 2, dan juara 3 juga diberikan semacam piala dengan harapan untuk memotivasi mereka, para pemuda, untuk terlibat di dalam kegiatan ataupun agenda Nunukan Fashion Week ke depannya. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Felix dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kabid Pemuda dan Olahraga Disput Porapar Nunukan, Rina Dwi Juliati, dan juga seorang peserta, 2 orang peserta, ada Nur Iyas dan juga Ridwan. Berikut liputannya untuk Anda. Fashion Week ini. Kemudian untuk hadiah juara 1, 2, 3-nya kita lihat memang dari segi penampilan sesuai dengan tema. Ada yang ADRC itu tuh merah putih. Kemudian yang juara 2 itu tuh mengedepankan batik Nulan Tatibu. Yang juara 3 itu pakaian bebas, tapi penampilan sangat-sangat fashionable. Walaupun kata orang yang juara 2 itu gerakannya enggak terlalu, cuman dilihat busananya dia, pakaiannya jadi dia. Kita itu busananya, karena terus terang dari semua peserta yang tampil hanya 1 orang yang membawa batik Nulan Tatibu. Seperti itu. Jadi itu yang jadi pertimbangan ya, Bu? Iya, jadi pertimbangan. Mungkin ke depannya nanti tidak dilaksanakan di sini lagi, karena kita udah ada ini penyampaian dari Pak Kapolres bahwa hanya sekali saja untuk dilaksanakan di jalan raya, di alun-alun, karena ini agak mengurangi akses untuk para kendaraan bermotor berlalu lintas, padahal mereka juga bayar pajak seperti itu kan. Jadi insya Allah next event berikutnya kita laksanakan di samping gedung perpustakaan di Taman Adil. Nanti informasi untuk selanjutnya mungkin akan langsung dihandle oleh adik-adik kita dari KLPI. Kita datang ke sini gunakan kostum apa nih? Ini namanya kostum, ada temanya nggak? Jadi tema kita hari ini full color aja sih, bebas. Bebas? Iya, bebas. Ini memang sudah dipersiapkan atau memang dadakan gitu? Jadi sebenarnya dadakan. Tadi subuh baru dikabari kalau ini benar-benar terjadi acaranya. Jadi baru tadi subuh kita kontak. Gitu. Ada berapa sih dari teman-teman Bang? 8. Ada 8. Anak komunitas nggak ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Nanti teman-teman satu kantor aja. Dari kantor mana? Kita dari BRI. Oh, BRI. Ini Fashion Week katanya cuma sekali aja nih. Ini harapannya apa sih untuk Fashion Week? Ya, kalau bisa diadakan sekali dulu. Jadi teman-teman semuanya bisa tunjukkan bakatnya. Nggak tahu ada talentanya sendiri yang bisa ditunjukkan secara bebas. Jadi kita bisa tahu nih bakat mereka seperti apa. Kalau ada lagi nanti rencananya kostumnya beda lagi nggak? Kalau bisa sih beda-beda lagi. Beda lagi. Tim Nasional Indonesia U16 keluar menjadi juara gelaran Piala AFF U16 U22 lewat gol tunggal Muhammad Kafiatur Rizky di Partai Puncak. Selain mengantarkan Indonesia menjadi juara, gol sematawayang tersebut juga membuat bangga warga kampung Pondok Serut, Paku Jaya, Serpong Utara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Gilbert Semsandro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gilbert. Ya, Firda. Muhammad Kafiatur Rizky merupakan punggawa timnas Indonesia U16 yang menjadi primadona oleh masyarakat saat ini lantaran berkat gol semata wayangnya dapat mengantarkan timnas Indonesia menjadi juara pada gelaran AFF U16 tahun 2022. Dan hal yang dirasakan Kafiatur bukan hal kebanggaan, bukan hanya dirasakan oleh Kafiatur sendiri, melainkan oleh masyarakat atau warga yang tinggal di sekitar kediaman dari Kafiatur, yaitu merupakan warga kampung Pondok Serut, Paku Jaya, Serpong Utara,
Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pasalnya Kaviatur sampai Abdul Pamungkas tersebut merupakan warga di kampung tersebut dan telah tinggal sejak kecil sehingga banyak tetangga yang mengenal Kaviatur sudah lama hingga saat ini menjadi panji dari penggawa Timnas Indonesia. Dan tanggapan dari salah seorang ketua RT 04 RW 03 Najat mengatakan bahwasanya kampung Pondok Serut menjadi tersohor akibat berkat usaha dan torehan yang diraih oleh Kaviatur. Terlebih pada pertandingan saat itu yang disiarkan oleh salah satu stasiun TV swasta, di mana sang komentator saat itu adalah Valentino Jebret Simanjuntak mengatakan bahwa dirinya mengetahui Kaviatur yang disebut dalam pertandingan asal daerah tempat Kaviatur tinggal. Selain itu, lapangan yang digunakan Kaviatur untuk bermain sepak bola sejak kecil yang berada di depan kantor Kelurahan Paku Jaya juga disebut oleh Valentino Jebret Simanjuntak, sehingga membuat masyarakat menjadi tahu dari wilayah dari Kelurahan Paku Jaya Serpong Utara tersebut. Najat mengatakan Kaviatur merupakan salah seorang warga kampung Pondok Serut pertama yang telah berkancah hingga tingkat nasional dan dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu belum ada sebelumnya baik itu atlet ataupun aktris ataupun selebritis yang berasal dari kampung Pondok Jaya tersebut, sehingga membuat masyarakat bangga terhadap raihan Kaviatur. Kaviatur sendiri tiba di kediamannya Firda pada tadi malam, itu Minggu 14 Agustus 2022. Sedangkan orang tuanya tiba pagi ini dari Semarang Senin 15 Agustus 2022. Selanjutnya Kaviatur akan menjalani serangkaian ucapan selamat atau pemberian selamat dari saksi-saksi terkait, mulai dari rencananya sudah disampaikan oleh keluarga Kaviatur itu dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, kemudian dari Dispora Kota Tangerang Selatan, kemudian hingga Kemenpora, hingga undangan dari Presiden Joko Widodo untuk dijamu makan bersama di Istana Negara. Demikian Firda dapat sampaikan. Ya baik, terima kasih rekan Gilbert dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua RT 4 RW 3 bernama Najat. Berikut liputannya untuk Anda. Juga sih kenalnya. Apa pernah lihat dari kecilnya? Kalau dari kecil sih jarang soalnya. Baru pas gede-gede ini? Iya. Kalau kesehariannya gimana Pak RT? Pribadi Kaviatur tuh? Ya anaknya sih yang simpel-simpel aja bergaulnya dia. Anaknya nggak pernah kedengeran buat ini itu, nggak pernah. Memang kalau di rumah ya di rumah aja, diem main aja di dalam rumah ada. Oh, tapi nggak kayak yang lain. Wah salah sih kalau dia nggak. Keluarnya untuk bola dong berarti? Iya. Oh berarti emang udah disetel sama dia ya? Keluarnya buat main. Menjadi atur sendiri. Oh keluarnya buat main bola doang ya? Iya. Terus Pak RT dari udah kenal Kaviatur gede-gede ini. Kalau sekolah gitu setiap hari masih berangkat di sini Kaviatur apa udah di luar nih sekolahnya? Katanya kan SMP dia ke Cirebon ya? Iya, sempat Cirebon dia sana. Karena ya mungkin mau ambil pendidikannya apa, kita kan nggak tahu namanya orang. Mungkin dari orang tuanya takut di sini bergaulnya sama yang enggak, takutnya mungkin gitu. Dan kalau masalah pendidikan, kalau saya sih di mana aja yang penting kan anaknya nggak macam-macam gitu aja kalau saya. Berbaur ya, tapi nggak yang tiap hari keluar gitu ya? Nggak pernah kedengaran, dan ngeliat pun saya nggak pernah, kalau jalan nongkrong tuh nggak pernah. Tapi kalau ketemu suka negor Pak RT, Kaviatur pernah ketemu? Papasan gitu apa? Biasa ngomong apa tuh dia tuh? Pak RT sama Kaviatur suka ngobrol apa gitu? Nah kalau ngobrol nggak apa gitu, dia ngobrol dia langsung masuk ke dalam gitu dia anaknya. Kalau negor kayak gimana? Iya, baik. Mana Pak? Nanya gitu aja dia. Suka nanya ya, sosialisasi ya? Pasti kalau itu bagus. Nah kemarin kan sempet diwawancara tuh pas terakhir. Iya, yang sama habis pertandingan. Ya. Begitu gak cara ngomong dia malu-malu begitu gitu? Memangnya begitu. Yang begitu orangnya. Makanya jadi jarang keluar. Oh. Karena dia malunya itu dia. Berarti cara ngomongnya persis kayak gitu ya? Iya, ngomongnya begitu anaknya. Malu-malu kucing lah gitu ya.
Tim Operasional Unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang mengamankan 4 orang yang kerap melakukan aksi pemalakan kepada sopir truk yang hendak melintas di Jembatan Ogan, Kertapati, Palembang. Modus yang dilakukan keempat pria ini yakni dengan mengatur lalu lintas di sekitar Jembatan Ogan ketika truk bermuatan yang terlalu tinggi melintas. Oknum ini bernama Mulyadi 45 tahun, Untung 48 tahun, Leman 46 tahun, dan Diki 19 tahun, keempat warga Kelurahan Tuan Kentang diamankan ketika di Jembatan Ogan, kawasan Satu Ulu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Rahmat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Baik, terima kasih Firda. Jadi Tribuners dapat kami sampaikan di Jembatan Ogan, Kertapati, Palembang ini baru-baru ini terjadi aksi viral yang terekam kamera itu sopir bus yang hendak melintas di Jembatan Ogan, Kertapati, Palembang, di mana ada terjadi aksi pemalakan yang dilakukan oleh sejumlah oknum di Jembatan Kertapati. Nah, untuk modus yang dilakukan ini oleh keempat oknum ketika bus atau truk yang melintas di Jembatan Ogan yang melebihi batas maksimal tidak bisa melintas, kemudian diarahkan untuk mencari arah jalan lain. Nah, setelah mengatur kendaraan untuk mencari jalur lain, keempat oknum ini meminta sejumlah uang dari sopir truk dan tidak memaksa, namun aksi ini cukup meresahkan para sopir bus dan juga truk yang kerap melintas di atas Jembatan Ogan, Kertapati. Setelah mendapat laporan dari masyarakat dan juga videonya sudah viral di media sosial, tim Operasional Unit Reskrim Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang mengamankan 4 orang yang ada di lokasi. Berikut juga hasil uang yang sudah mereka terima dari hasil pemalakan. Dari informasi yang kami himpun dari salah satu pemalak oknum ini, untuk uang yang mereka minta dari sopir truk dan bus memang tidak dipatok, namun satu bus bisa memberikan uang 10.000, dan juga aktivitas ini hampir setiap hari dilakukan oleh keempat oknum tersebut, dan ini mereka sudah dibawa ke Polrestabes Palembang untuk dimintai keterangan dan diarahkan agar tidak lagi melakukan aksinya yang meresahkan para sopir truk dan juga bus. Demikian Firda dapat kami sampaikan dari Palembang, Sumatera Selatan. Di Anda ke studio. Baik, terima kasih rekan Rahmat dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jakarta. Saudara, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar Jakarnaval 2022 di Jakarta International Airport Circuit atau JIEC Ancol, Jakarta Utara. Setelah 2 tahun ditiadakan, Jakarnaval kembali digelar dengan membawakan tema kekayaan intelektual Nusantara untuk dunia. Adapun kehadiran Jakarnaval 2022 ini merupakan kegiatan rangkaian dari acara HUT Kota Jakarta dan HUT ke-77 RI yang dimeriahkan oleh sejumlah acara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Pebi Adeliana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Pebi. Baik, Firda, puncak acara Jakarnaval 2022 telah berlangsung di International Airport Circuit atau JIEC Ancol, Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 kemarin. Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta, Andika Permata, mengatakan bahwa kegiatan ini digelar dalam sebagai bentuk apresiasi terhadap pegiat ekonomi, kreatif, dan komunitas di Ibu Kota Jakarta yang telah bertahan melewati masa-masa sulit di pandemi COVID-19 begitu. Adapun rangkaian acara karnaval ini diisi oleh berbagai kemeriahan seperti parade kendaraan hias, kemudian juga ada drama musikal, marching band, dan juga penampilan menarik dari komunitas dan juga pegiat seni budaya di Jakarta begitu. Setelah menyaksikan parade, pengunjung juga dihibur dengan penampilan dari sederet penyanyi tanah air, seperti diantaranya ada band Armada, kemudian juga ada Liodra dan juga Juicy Lucy begitu. Gelaran Jakarnaval 2022 ini diketahui menghabiskan anggaran hingga 5,4 miliar. Kepala Dinas Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Andika Permata, menjelaskan bahwa perhelatan ini digelar secara kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Taman Impian Jaya Ancol.
Sementara untuk venue-nya sendiri didukung oleh PT Jakarta Propindo atau Jektro sebagai pengelola dari International Epic Circuit Ancol begitu. Nah, adapun dalam pelaksanaannya sendiri dapat kami laporkan bahwa gelaran Jack Carnaval ini sempat memang mundur dari waktu yang sudah dijadwalkan, di mana gelaran ini seharusnya mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sayangnya opening ceremony-nya sendiri berlangsung 1 jam setelahnya atau sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, hal ini juga mengakibatkan parade yang berlangsung di area sirkuit tersebut mundur hingga pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, walaupun tanpa pencahayaan lampu yang mendukung begitu. Nah, mundurnya pelaksanaan ini juga tidak ditampik oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Menurut Riza, pihak penyelenggara sendiri sudah melakukan berbagai upaya agar acara tersebut sudah berjalan dengan lancar dan juga baik begitu. Nah, mengenai hal ini juga Andika Permata selaku Kepala Disparekraf DKI mengatakan akan melakukan evaluasi terkait dengan gelaran tersebut. Nah, selain itu ada fakta lainnya dari gelaran Jack Carnaval yang berlangsung pada hari Minggu kemarin. Di antaranya ada dugaan bahwa sejumlah PNS juga diperintahkan untuk menjadi penonton dalam ajang tersebut. Ditemui oleh wartawan, salah satu pegawai Pemprov DKI Jakarta mengaku diwajibkan nonton gelaran Jack Carnaval 2022 di International Epic Circuit tersebut. Walau begitu, hal ini juga dibantah oleh Wagub DKI Ahmad Riza Patria. Menurutnya, jika ada paksaan bahwa ASN diwajibkan datang untuk menonton, maka suasana di lokasi atau tribun Digri juga pasti akan penuh. Nah, selain itu Tribuners, memang salah satu yang menjadi perhatian dari acara ini adalah parade yang berlangsung di tengah-tengah sirkuit tersebut, di mana ada sejumlah penari, kemudian juga ada marching band dan juga kendaraan hias yang melakukan parade menghibur para penonton di lokasi. Namun ada sebuah insiden di mana salah satu kendaraan hias dengan ornamen burung Garuda terbakar di area International Epic Circuit Ancol tersebut begitu. Nah, peristiwa ini berlangsung sekitar pukul 18.30 dan sempat menyita perhatian sebab kebakaran ini terjadi tidak lama setelah pembawa acara mengumumkan akhir dari parade tersebut. Menurut Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta Andika Permata, memang kebakaran kendaraan hias ini diduga disebabkan dari adanya percikan api yang berasal dari kembang api pada saat parade tersebut. Nah, kendati begitu memang kobaran api berhasil segera dipadamkan dan juga tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Pebi dari Tribun Jakarta atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Berikut liputannya untuk Anda. Setiap tahun dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Parekraf Andika, Kepala Dinasnya, ini kegiatan rutin dan kementerian ada Pak Reza hadir, kemudian pariwisata, kegiatan yang menghadirkan seni budaya bangsa kita, kreasi anak-anak, drum band dari banyak perwakilan peserta, ada kurang dari 1.000 lebih yang terlibat aktif. Belum penontonnya di sini sangat baik dan sengaja kita hadirkan di Ancol ini sebagai sebuah destinasi yang baik di Ancol ini, dan juga ada tribun sehingga penontonnya jauh lebih banyak lagi. Ini satu tempat yang memang lebih baik setelah dikaji. Mudah-mudahan kegiatan ini setiap tahun dapat ditingkatkan terus supaya lebih baik lagi dan semua peserta bisa terus dihadirkan, anak-anak kita, remaja kita, pemuda kita semua terlibat ya. Dan drum band juga semakin baik sekarang, semakin meningkat. Di Pak Panca nih sebagai ketua drum band DKI Jakarta terus menghadirkan kreativitas bagi anak-anak kita, kreasi anak-anak kita semakin meningkat. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini anak-anak kita semakin produktif, semakin baik, semakin berprestasi dalam perjalanan hidupnya dalam kegiatan-kegiatan yang positif ke depan. Pak, kenapa memilih di Jakarta? Pak, biasanya kan di depan balkon di area. Ya, sengaja di sini dihadirkan karena tadi seperti disampaikan di sini sudah ada tribun yang besar sekali yang bisa menghadirkan ribuan orang penonton. Kemudian juga kita ingin menunjukkan bahwa kita punya Ancol sebagai tempat destinasi wisata.
Menyambut HUT RI ke-77, SMK Santa Matilda Ruteng menggelar lomba berbagai jenis tarian khas Manggarai hingga fashion show di halaman sekolah pada Sabtu 13 Agustus. Selain memperagakan berbagai jenis tarian khas Manggarai, perlombaan yang bernuansa budaya Manggarai ini menggelar fashion show yang bertemakan busana Manggarai dengan gaya semi-modern. Setiap kelas yang menampilkan pertunjukan dengan gaya masing-masing, baik yang diperankan oleh pria maupun wanita. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Charles Abar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Charles. Oke, baik, terima kasih rekan Firda dan selamat sore sahabat Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, kemarin maksud kami pada hari Sabtu 12 Agustus 2022 Semarak menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 nampak sangat terasa sekali di wilayah Kabupaten Manggarai, di mana setiap SMP hingga SMA itu melaksanakan berbagai macam perlombaan yang dilakukan di setiap sekolah. Seperti yang kami ikuti di SMK Santa Matilda Ruteng, mereka melakukan berbagai rangkaian kegiatan lomba, yaitu mulai dari membawakan tarian khas Manggarai. Selain itu juga melakukan fashion show di halaman sekolah mereka pada hari Sabtu. Ya, pelaksanaan lomba ini merupakan salah satu program dari Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diharuskan bahwa setiap SMA maupun SMK yang ada di wilayah wilayah Nusa Tenggara Timur untuk melakukan berbagai perlombaan yang bernuansa budaya. Ya, seperti yang kami saksikan di SMK Matilda Ruteng, dari setiap kelas-kelas yang terlibat dalam perlombaan ini, masing-masing membawakan berbagai macam jenis tarian khas Manggarai. Tarian khas Manggarai ini mereka dengan mengenakan berbagai jenis pernak-pernik atau berbagai jenis fashion yang dijadikan budaya atau adat yang sering dilakukan oleh masyarakat Manggarai. Ya, berdasarkan wawancara beberapa siswa yang kami lakukan, bahwa mereka sangat antusias untuk melaksanakan lomba ini. Menurut mereka ini merupakan bagian dari bentuk kecintaan mereka terhadap budaya, maupun bagaimana sebagai generasi milenial ini merupakan upaya mereka untuk melestarikan adat dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang Manggarai. Ya, sementara Ketua Panitia yang berhasil kami wawancarai mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan sebagai ajang untuk melatih atau mengembangkan ingatan atau daya berpikir siswa-siswi, bagaimana mereka punya kreasi masing-masing untuk menampilkan budaya Manggarai ini dengan semi modern. Memang selama ini masyarakat Manggarai selalu menampilkan budaya Manggarai itu maupun fashion yang mereka gunakan dalam adat Manggarai itu selalu menggunakan kain-kain yang biasa digunakan. Tetapi lomba yang diadakan kali ini merupakan sebagai bentuk upaya untuk semi-modernkan budaya Manggarai, terlebih khusus dari segi fashion yang sering digunakan. Ya, kegiatan ini berlangsung sangat antusias dilakukan oleh setiap kelas yang berada di SMK Matilda Ruteng. Demikian yang dapat saya laporkan rekan Firda dari Ruteng, Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Flores Charles atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua Panitia Pelaksana Lomba Leonardus Kardis. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi kegiatan hari ini itu merupakan sebuah kegiatan yang dirancang untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Di samping itu juga kami ingin mengasah kreativitas
fasilitas yang dimiliki oleh siswa dan siswi. Lalu bagaimana tanggapannya terkait dengan penampilan teman-teman siswa di sini? Ya, tanggapan saya itu penampilan mereka sungguh luar biasa karena disertai dengan persiapan yang begitu matang yang dipersiapkan oleh rekan-rekan guru, terlebih khusus para wali kelas. Apa saja yang diperlombakan hari ini? Yang diperlombakan ada 2 jenis perlombaan. Yang pertama, lomba tari tradisional dengan lomba fashion show. Kenapa memilih ini 2 tema ini untuk diperlombakan? Mungkin ada pertimbangan khusus atau dasar terus pertimbangannya? lanjut sekalian. Terus menggunakan pakaian budaya Manggarai. Ya, busana Manggarai itu menjadi dasar. Namun busana Manggarai yang sudah dimodifikasi ke modern. Gubernur Sulawesi Barat atau Sulbar Akmal Maliki meninjau pembangunan Pelabuhan Palipi di Desa Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulbar pada Minggu 14 Agustus. Tinjauan di Pelabuhan Palipi itu untuk melihat sejauh mana progres pembangunan rest area yang sementara dikerjakan tersebut. Rest area yang berada tepat di Jalan Poros Majene Mamuju itu nantinya akan menjadi pusat pengembangan UMKM lokal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Fahrun Ramli yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fahrun. Ya, rekan Firda, Tribuners, saat ini saya berdiri di Pelabuhan Palipi, di mana Pelabuhan Palipi ini berada di Jalan Poros antara Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Nah, saat ini sedang berlangsung kunjungan kedua dari PJ Gubernur Sulbar, di mana sebelumnya pelabuhan ini itu sempat terbengkalai sampai bertahun-tahun. Nah, rencananya PJ Gubernur Sulbar Akmal Maliki ini akan menyulap pelabuhan ini menjadi sebuah rest area, di mana di kawasan ini akan berdiri sebuah UMKM atau puluhan UMKM lokal yang akan menjajakan beberapa makanan-makanan khas yang ada di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Karena memang di rest area Palipi ini merupakan jalan poros atau jalan poros lalu lintas Sulawesi yang menghubungkan antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nah, untuk memanfaatkan kawasan ini, selain kawasan UMKM, di rest area ini juga akan menjadi suatu tempat uji coba kelayakan kendaraan atau uji kir kendaraan yang melintas dari lalu lintas dari Sulawesi Selatan menuju Sulawesi Barat. Nah, saat ini PJ Gubernur Sulbar akan mengajak seluruh pihak-pihak bank di Sulawesi Barat termasuk BRI, BNI dan Bank Indonesia untuk bagaimana membangun rest area ini menjadi menjadi suatu potensial yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Demikian yang sempat saya laporkan dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Rekan Firda, saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan Fahrun Ramli dari Tribun Sulbar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
dugaan intimidasi yang mungkin bisa diterimakan siapa saja anggota keluarga dari Barada Eliezer, sehingga dalam hal ini adalah Barada Eliezer ini dengan kemauannya untuk menjadi justice kolaborator ini juga meminta perlindungan sepenuhnya dan sepatutnya yang sudah menjadi kebijakan LPSK. Nah, tadi juga disampaikan kepada Barada Eliezer bahwa dirinya ini siap untuk membantu penyidikan begitu dengan menyampaikan keterangan-keterangan yang ia ketahui